والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Yang kami hormati, yang kami muliakan orang tua kami, paman kami, Al-Habib Zain Al-Akhbar yang bersama kita pada malam hari ini yang hadir di tengah-tengah kita, mudah-mudahan dengan kehadiran para habaib, para suriat Nabi di acara maulid ini menambahkan keberkahan, kemuliaan acara maulid Nabi yang kita adakan pada malam hari ini, dan benar-benar kita mendapatkan ridha Allah dan ridha Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang kami muliakan dan hormati segenap aparat pemerintah yang hadir pada malam hari ini, RT, lurah dan lain sebagainya. Begitu juga dari aparat kepolisian, Bang Hafiz, Masya Allah, sudah 2 kali ini ketemu sama Bang Hafiz di masjid. Hadir acara maulid, alhamdulillah. Mudah-mudahan aparat kepolisian dan pemerintah kita selalu diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dalam menjalankan tugasnya, di dalam mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari para masyarakat. Dan mudah-mudahan provinsi Jambi benar-benar menjadi provinsi yang menjadi diridhai oleh Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafurun. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang kami muliakan, kami hormati segenap para hadirin dan hadirat jamaah Maulid Nabi Muhammad SAW yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini, malam yang berbahagia, malam yang sangat mulia, malam yang dinanti-nanti semua para umat Nabi Muhammad SAW. Malam di mana malam ini kita merayakan peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Manusia yang mulia, manusia yang agung, manusia yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam dunia ini untuk menebarkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memberikan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh makhluknya yang ada di alam dunia ini. Itu karena Nabi kita Muhammad SAW. Karena pada saat tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan, berkehendak untuk menciptakan Adam alaihissalam, di mana para malaikat Allah tersebut protes. Malaikat protes. Kata malaikat, ya Allah, kenapa engkau akan menciptakan dunia? Kau ciptakan yang namanya manusia, yang bakalan menjadikan di alam dunia ini kekacauan, kerusakan, dan saling membunuh satu sama lain. Dan apa yang dikatakan malaikat benar terjadi, real adanya. Di mana Allah mengatakan, wa idh qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Wahai Allah, pada saat kala itu Allah mengatakan kepada para malaikat, malaikat, sesungguhnya aku berkehendak dan mempunyai keinginan untuk menciptakan penggantiku di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalifahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam dunia, pengganti Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu manusia. Maka pada saat kala itu malaikat mengatakan, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan manusia tersebut di alam dunia ini menjadikan kerusakan, pertumpahan darah, dan lain sebagainya? Sedangkan kami, wahai Allah, yang telah engkau ciptakan, semata-mata kami bersujud di hadapanmu, bertasbih dan memuji serta mengagungkan engkau, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat kala ini
Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat-malaikatnya, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Malaikat, sesungguhnya aku lebih mengetahui terhadap apa yang tidak kalian ketahui. Adapun penciptaan Nabi Adam ini tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk melahirkan dan mewujudkan manusia yang mulia, manusia yang agung, manusia yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Andaikan Allah tidak mempunyai kehendak, tidak mempunyai keinginan untuk melahirkan Nabi Muhammad, niscaya Allah tidak akan ciptakan alam semesta. Bahkan Adam sekalipun tidak akan Allah ciptakan. Oleh karenanya, di saat dimana Nabi Adam melakukan suatu hal perkara dosa, tatkala Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada Adam, "Uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha haitsu syi'tuma ragadan wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minal." Maka dengan adanya hal yang demikian, Allah katakan kepada Adam, "Adam, kau tinggallah di dalam surga ini bersama istrimu. Hiduplah sesuka hatimu di alam surga ini dan makan apa yang ada, kenikmatan-kenikmatan yang di dalam surga. Namun ingat wahai Adam, jangan pernah engkau mendekati pohon ini. Kalau engkau mendekati pohon ini, maka engkau akan tergolong orang yang merugi, orang yang zalim, wahai Adam alaihissalam." Maka dengan hal yang demikian, kalaulah Nabi Adam adalah manusia yang paling istimewa di sisi Allah, itu Adam tidak akan pernah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Karena surga beserta isi-isinya milik Nabi Muhammad, milik umat Nabi Muhammad, dan tidak akan ada penciptaan apapun di alam dunia ini kecuali karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, di saat tatkala Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga, Nabi Adam bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Pada saat tatkala Adam memohon ampun kepada Allah, kenapa Adam diterima tobatnya? Adam diterima tobatnya karena bertawassul kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam mengatakan, "Wahai Allah, berkat nama yang berdampingan dengan nama Engkau, rahmati aku, terima tobatku dan ampuni atas segala dosa-dosa yang telah aku perbuat." Allah balik tanya kepada Adam, Adam, kenapa engkau bertawassul kepada nama yang mana nama tersebut belum aku ciptakan, dan engkau tidak mengetahui siapa yang memiliki nama tersebut? Nabi Adam dengan cerdasnya, dengan jeniusnya menjawab, "Wahai Allah, tidaklah aku melihat setiap dinding-dinding, tiang-tiang yang ada di dalam surga tersebut, terkecuali aku dapatkan nama engkau berdampingan dengan nama Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan aku yakin, wahai Allah, tidak akan mungkin engkau akan dampingkan namamu dengan nama seseorang kecuali seseorang tersebut memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan mulia di sisi engkau, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, aku bertawassul seraya aku jadikan nama tersebut untuk aku mendapatkan ampunan dan diterima tobatku, wahai Allah. Maka Allah pun mengatakan kepada Adam, "Wahai Adam, tahukah siapa yang memiliki nama tersebut?" Maka Nabi Adam tidak mengetahui. Nabi Adam tidak mengetahui siapa yang memiliki nama tersebut. Maka Allah pun mengatakan, "Ya Adam, nama tersebut adalah nama anakmu yang paling mulia,
laulahu ma khalaqtuk. Wahai Adam, andaikan bukan karena nama anakmu Muhammad tersebut, niscaya aku tidak akan menciptakan engkau, wahai Adam alaihi salam. Jadi Allah menciptakan Nabi Adam karena Nabi Muhammad. Allah menciptakan alam semesta karena Nabi Muhammad. Allah menciptakan kita yang hadir pada malam hari ini juga karena Nabi Muhammad. Dan apapun yang kita miliki, mau pangkat, mau harta, mau jabatan, mau kedudukan, mau keton, dan lain sebagainya, itu milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, apabila ada acara Nabi Muhammad, peringatan kelahiran Nabi Muhammad, keluarkan harta kita sebanyak mungkin, habiskan harta kita untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya ada sumbangan untuk Nabi Muhammad, sumbang 2.000, sumbang 3.000, paling banyak 100.000, kepengen dapat syafaatnya Nabi, pantas gak 2.000 untuk Nabi Muhammad? Pantas gak 3.000 kita beri surganya Allah? Pantas gak 100.000 kita sedekahkan untuk acara Nabi Muhammad, habisnya plus ngomel dan memfitnah? Itu panitia jangan-jangan sisa duitnya untuk kemana itu ya? Itu panitia habisnya korupsi dulu dan lain sebagainya yang akan keluar dari jeleknya hati kita. Oleh karenanya jangan sampai kita udah nyumbang sedikit mengharap surga Allah Subhanahu wa taala. Sumbang sedikit ataupun sumbang banyak, memberikan komentar, itu acara kalau enggak duitnya aku yang aku keluarkan banyak, itu acara enggak jalan, itu acara enggak terrealisasi, karena uang aku yang aku sedekahkan ke acara maulid itu, ke masjid itu, sehingga acaranya bisa menjadi lancar dan mudah. Jadi jangan pernah kita mengharap nanti bersama Nabi Muhammad, nanti akan bersama Nabi Muhammad di dalam surga, dapat syafaatnya Nabi, dapat yang namanya syafaat Nabi di hari pada mahsyar nanti. Namun semasa hidup di atas dunia gak pernah kenal dengan Nabi Muhammad, gak pernah kenal dengan keluarganya Nabi Muhammad, gak pernah kenal dengan mukjizatnya Nabi Muhammad, gak pernah kenal dengan syariatnya Nabi Muhammad, gak pernah kenal dengan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, gak pernah kenal dengan anak dan keturunannya Nabi Muhammad. Gimana mau kita nanti bersama Nabi Muhammad kalau seandainya semasa dunia ini Islamnya Islam ikut-ikutan, Islamnya Islam ikut-ikutan, orang ruku ikut ruku, orang sujud ikut sujud, orang keduran ikut keduran, orang yasinan ikut yasinan. Tapi apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, akhlaknya nggak ada. Kalau seandainya kita lihat pada saat kala acara yasinan, di sini ada nggak yasinan Pak? Ada ya. Seminggu sekali setiap malam Jumat ada yasinan di sini. Itu yasinnya ditaruh di bawah atau taruh di atas? Taruh di bawah atau taruh di atas buku yasinnya? Di bawah, di lantai. Itu orang gendeng atau orang gila? Yasin gak bisa dibaca, baca gak bisa, apa enggak taruh yasin di bawah? Bukan Quran, itu Al-Qur'an. Mau dapat syafaatnya Al-Quran, mau memperlakukan Al-Quran sedemikian, betul? Ini terjadi atau tidak terjadi? Terjadi. Yang datang hadir acara yasinan tersebut sudah yasin itu hafal di luar kepala, atau yasin itu cuma hanya sebuah bacaan, atau karena ikut-ikutan di masyarakat? Ini yang terjadi. Tidak bahwasanya ikut yasin, antum yasin ditaruh di lantai, taruh di bawah kakinya kita. Ini firman Allah, ini mukjizatnya Nabi Muhammad. Gimana kita akan mendapatkan kemuliaan? Kita mau dapat syafaat itu Al-Quran bagaimana? Kalau itu Al-Quran diletakkan di bawah kakinya kita, sejajar dengan kakinya kita, ini katanya Islam.
Betul? Ini katanya Islam. Islam tidak akan pernah meletakkan yang namanya kalam Allah, firman Allah sejajar dengan kakinya. Itu di sini terjadi atau enggak? Keyakinan taruhnya di bawah. Betul? Ini manusia gendeng atau goblok? Kedua-duanya. Maka bagaimana? Mau kalau kita dapat syafaatnya Nabi, dapat syafaatnya Al-Quran, kalau seandainya Al-Quran yang kita remehkan, itu Al-Quran yang pernah kita baca, itu Al-Quran tidak pernah kita amalkan, tidak pernah kita pelajari, apakah kita pantas besok dikenal sama Nabi Muhammad? Apakah kita besok pantas akan diakui umat Nabi Muhammad? Jadi jangan pernah kita mengatasnamakan sesuatu kalau seandainya itu cuma hanya sekedar batas lisan, hanya sekedar pengakuan belaka. Siapapun manusianya bisa. Aku anak presiden, presiden ngaku enggak kita anaknya. Aku anaknya bupati, bupati ngaku enggak kita anaknya. Semua pengakuan tersebut semua manusia bisa, tapi yang diakui tersebut benar atau tidaknya. Oleh karenanya, dengan hikmah bulan Maulid ini, jadikanlah bulan Maulid ini momentum bagi kita membenahi akhlaknya kita, membenahi tata cara kehidupan kita, membenahi syariatnya kita. Jangan cuma hanya sekedar setiap hari sujud, salat, sujud, salat, tidak mengerti ilmu apa tentang itu salat. Wudhunya kita benar atau belum benar, salatnya kita benar atau belum benar. Sekarang saya mau tanya, Bu, kasih semangat ya? Kasih semangat ya, Bu? Kasih. Saya mau tanya, ibu-ibu, rukun atau furu'ul wudu, fardu-fardunya wudu ada berapa? Yang bisa jawab nanti dikasih sama panitia hadiah. Angkat tangan. Ibu-ibu, fardu-fardunya wudu ada berapa? Siapa yang bisa jawab dikasih hadiah sama panitia nanti setelah selesai acara. Hadiahnya nasi. Ayo, siapa yang bisa jawab? Fardunya wudu ada berapa? Gak ada? Gak ada bisa jawab? Ayo ibu, berapa? Berapa? Ada 4. 4. Yakin? Inna lillahi. Siapa lagi yang bisa jawab? Ada? Ini gimana ini ceritanya mau masuk surga ini? Katanya Islam, makanya itu saya bilang Islamnya Islam-Islaman, Islamnya Islam keturunan. Bapak Islam, kakek Islam, nenek Islam, emak Islam, kita Islam-Islaman. Kalau seandainya kita mengaku orang Islam, maka kaji itu pelajaran Islam, pelajarin syariat Islam. Apa yang dikatakan Islam? Yang dikatakan Islam itu apa? Yang dikatakan iman itu apa? Harus wajib kita pelajari. Kita melakukan satu ibadah. Ibadah apa? Ibadah salat. Salat tersebut bukan cuma hanya sekedar rukuk, i'tidal, sujud dan lain sebagainya. Ini ada namanya. Di dalam salat ada namanya. Itu semua apa namanya? Ada rukuk, ada i'tidal, ada berdiri, ada sujud. Itu apa namanya? Apa, Bu? Hah? Sholat. Itu namanya sunnah. Rukuk sunnah, i'tidal sunnah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rukuk, i'tidal itu namanya arkanus, rukun di dalam sholat.
Gak lulus ini masuk surga kalau kayak gini. Ini dalam ibu-ibunya, bapak-bapaknya mudah-mudahan enggak nih. Ada sama aja 11-12 ini. Ayo, saya mau tanya anak-anak, kalau bapak-bapak memalukan yang tidak dijawab. Anak-anak siapa yang bisa tahu? Habib kasih hadiah, tapi untuk bapaknya di cincin. Nah, ini. Untuk anak-anak, nanti kasih bapaknya yang bisa jawab. Kapan kita niatnya wudu? Kapan kita niat wudu? Kapan kita niat wudu? Ayo anak-anak, bapak-bapak enggak? Nah, sebelum salat, siapa lagi yang bisa jawab? Sebelum wudu. Siapa lagi? Sebelum baca Al-Quran. Inna lillahi. Kalau anaknya nggak bisa dan bapaknya mungkin gimana nih? Salatnya benar atau benar ini? Benar atau benar? Jadi kalau saya yang terkait wudu itu aja tidak salah. Nih niat wudu yang benar niat wudu tersebut bukan waktu tatkala masuk kamar mandi atau sebelumnya, bukan waktu tatkala cuci tangan, bukan tatkala kumur-kumur, bukan tatkala istinsyaq. Niat wudu tersebut berbarengan dengan membasuh muka, itulah niat wudu yang sesungguhnya. Kalau seandainya niat wudunya tidak berbarengan dengan membasuh sebagian wajah, maka wudunya nggak sah. Kalau wudunya sudah nggak sah, kira-kira sholatnya sah atau nggak sah? Sah atau nggak sah? Kalau sholatnya sudah nggak sah, dapat pahala atau dapat dosa? Oh, anak-anaknya pintar. Anak-anak pintar. Kalau sholatnya sudah nggak sah, dapat surga atau neraka? Subhanallah, sallu ala Nabi Muhammad. Ini acara-acara Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu mengajarkan semuanya, mengajak kita dari dunia sampai besok ke akhirat. Dari dunia yang panah ini, yang penuh ujian dan cobaan, diajak untuk bersenang-senang di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana cara dan metodenya Nabi Muhammad untuk mengajak kita di dalam surga Allah, untuk bisa selamat besok di dalam padang mahsyar, besok tatkala kita ditimbang, besok tatkala kita melewati dan melintasi jembatan Sirat yang begitu terjal dan tajamnya. Wa in minkum illa wariduha, tidaklah di antara kita semua kecuali akan meniti, itu namanya sirat. Itu jembatan pasti kita akan melalui. Sirat tersebut jisr memduduk fauqa jahannam, jembatan yang terbentang lebar panjang di atas neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau seandainya bagi manusia yang mempunyai amal baik, mengikuti Nabi Muhammad, mempelajari syariat Nabi Muhammad, kakinya akan kokoh di atas jembatan tersebut sampailah dia menuju surga Allah. Namun kalau seandainya di alam dunia ini hidupnya cuma hanya memikirkan dunia, hidupnya selalu mengeluh dan protes terus terhadap Allah, sholat enggak, ibadah enggak, mempelajari ilmu enggak, dengan berharap dia akan bisa selamat melewati dan melintasi yang namanya jembatan sirat tersebut. Jadi ibadah bukan cuma hanya sekedar ikut-ikutan. Orang sholat kita sholat, orang jumatan kita jumatan, orang puasa kita puasa, orang sedekah kita sedekah. Tidak, tapi setiap amal ibadah yang kita lakukan wajib kita mengerti ilmunya. Tahu dulu caranya, tahu dulu ilmunya, baru bisa mendapatkan sesungguhnya pahala ibadah yang kita kerjakan.
Nabi sama. Nabi mengajarkan kita bagaimana caranya engkau besok bisa bersama aku di dalam surga. Bagaimana besok engkau bisa akan bersamaku mendapatkan syafaat, dapat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kita di atas dunia tidak berjuang untuk menggapainya. Kita di dunia tidak pernah berjuang untuk memperolehnya. Bagaimana besok kita mau dikenal sama Nabi? Salawat kepada Nabi enggak? Mempelajari syariat Nabi enggak? Mengajak kepada kebaikan enggak? Yang dikatakan umat Nabi Muhammad itu, ini kata Allah. Ini kata Allah. Yang dikatakan umat Nabi itu siapa? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah katakan kalian adalah sebaik-baiknya umat yang Allah keluarkan untuk manusia. Sebaik-baiknya umat yang dikatakan sebaik-baiknya umat adalah umatnya Nabi Muhammad. Yang bagaimana sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad tersebut? Sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad ta'muruna bil ma'ruf, kalian mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian cegah dari perbuatan munkar, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dikatakan sebaik-baiknya umat. Kalau seandainya kita aja nggak bisa mengajak diri ini untuk berbuat baik, nggak perlu orang lain. Yang diajak berbuat baik, nggak perlu orang lain. Lihat pada diri kita, mau nggak diri ini diajak untuk berbuat baik? Dan jangan pernah mengubris orang lain untuk mencegah kemaksiatan dan kemungkaran. Tapi lihat pada diri kita, bisa nggak kita cegah diri ini dari perbuatan nafsu kita sendiri, kemungkaran kita sendiri? Bisa tidak kita mencegah diri ini untuk tidak melakukan kemungkaran? Jangan cegah orang lain untuk melakukan kemungkaran. Jangan pernah cegah seseorang untuk tidak melakukan kemaksiatan jikalau diri kita belum bisa mencegahnya, belum bisa kita melakukannya. Namun kalau seandainya kita sudah bisa mencegah walaupun tidak sempurna, itulah kita manusia. Lalu kita ajak mereka sama-sama melakukan kebaikan. Dan selanjutnya kita waktu minuna billah, kemudian kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Allah, pasti orang tersebut akan ada di dalam hatinya takwa, rasa takut kepada Allah secara keseluruhan. Mau bermaksiat takut, mau meninggalkan sholat takut, mau mengunjing orang takut, mau mengambil hak orang takut. Takut kepada siapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam dunia ini. Apa tujuannya? Apa tujuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad di tengah umat manusia seluruhnya? Mengeluarkan mereka dari kegelapan jahiliyah akan siapa yang disembah, mengeluarkan manusia dari kesesatan jiwanya terhadap apa yang disembah. Bukan yang dikategorikan orang jahiliyah di masa dulu, orang Arab jahiliyah tersebut adalah orang yang bodoh. Tidak. Orang Arab di masa lalu bukanlah orang yang bodoh. Itu Al-Quran diturunkan di tengah-tengah mereka. Kalau seandainya kita mempelajari ilmu tentang Al-Quran, kita akan paham terkait yang namanya bahasa. Ada namanya sastra. Ada sastra bahasa Indonesia, ada sastra bahasa Inggris, ada sastra bahasa Arab. Orang Arab udah duluan mengenal yang namanya sastra.
keindahan di dalam ucapan dan perkataan mereka orang Arab sudah puluhan tahun, sehingga mereka berlomba-lomba untuk apa? Mengucapkan syair-syair yang indah, pujian-pujian yang indah. Mereka selalu sampaikan dengan lisan mereka setiap hari. Dan Al-Quran turun di tengah mereka untuk mengalahkan pensair-pensair ulung tersebut dengan Al-Quran, begitu dengan mukjizatnya Al-Quran. Jadi bukan sembarangan orang Arab, bukanlah orang yang bodoh, bukan orang yang tidak berpendidikan. Mereka bodoh akan apa yang disembahnya. Jadi dengan hal yang demikian, kalau kita tarik benang merah, luruskan ke zaman jahiliyah dulu dengan zaman jahiliyah sekarang, lebih jahiliyah dan sekarang daripada jahiliyah di masa dulu. Kalau zaman sekarang kiainya udah banyak, ustadznya masih banyak, dan yang lain mengajak kebaikan banyak, tapi yang mau diajak kebaikan gak ada. Kalau ustadznya dimusuhin, ustadznya difitnah, ustadznya disakitin, ustadznya dikata-katain. Enggak mau anaknya kita diajak masuk ke madrasah, enggak mau anaknya kita dimasukkan ke dalam pondok pesantren, enggak mau anaknya kita antarkan ke majelis dan lain sebagainya. Katanya Islam, katanya Islam, tapi ngaji nggak bisa, baca Al-Quran nggak bisa. Besok tatkala mati bagaimana? Sholat enggak? Aku sudah sholat Ustaz, aku sudah ngaji Ustaz. Sholat dan ngaji tersebut bukan hanya sekedar sholat, tapi sholat tersebut bagaimana menjadikan orang yang sudah sholat tersebut tercegah dari perbuatan keji. Dan kalau seandainya sholat, sudah sholat 5 waktu tiap hari, duduk di sini ngatain orang, duduk di sana ngatain orang, duduk di sini maksiat, duduk di sana maksiat, makanya itu tadi yang benar sholatnya atau dianya yang salah? Yang benar sholatnya atau dia pelaku yang salah, karena buah dari sholat tersebut akan membuahkan dari pelaku sholat tersebut tanha anil fahsya wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar terhadap diri kita sendiri. Kalau sudah sholat masih maksiat, salat masih ngatain orang, salat masih durhaka, salat masih tidak mau sedekah, maka itu sholatnya benar atau sholatnya salah? Orangnya benar atau orangnya yang salah? Oleh karenanya, mari sama-sama kita mengintrospeksi diri dan jangan pernah katakan aku sudah tua, aku sudah tidak lagi bisa menghafal, aku sudah tidak lagi mengenal yang namanya bisa membaca Al-Quran. Tidak ada alasan yang namanya menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menuntut ilmu tersebut tidak dikatakan oleh Nabi menuntut ilmu tersebut harus di usia muda. Hanya orang-orang yang muda boleh menuntut ilmu, yang tua tidak boleh lagi, tidak ada. Nabi sabdakan, Nabi katakan di dalam hadisnya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut kau ilmu sejak kau berada di dalam buayan sampai kau mati, tetap kau menuntut ilmu. Kalau sudah hadisnya jelas, thalabul ilm fardu alal muslimin, fardhatun alal muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu wajib bagi laki-laki, wajib pula bagi perempuan. Maka kalau sudah hukumnya wajib, siapa meninggalkan menuntut ilmu hukumnya dosa. Siapa yang meninggalkan menuntut ilmu hukumnya dosa. Tadi sudah kita tanya tentang furudul wudu ada berapa? Gak jawab. Tanya lagi yang namanya gerakan di dalam sholat ini apa namanya? Arkanus sholat. Gak jawab. Tadi kapan yang namanya niatnya wudu? Kapan niatnya wudu? Gak jawab. 3 pertanyaan hari ini tidak dapat dijawab. Maka dengan hal yang demikian wajib menuntut ilmu.
ilmu bagi siapa yang tidak mengetahui. Kalau yang sudah mengetahui, ajarkan kepada orang yang tidak mengetahui. Jadi jangan pernah ada kalimat aku sudah tua, aku sudah tidak bisa menghafal, aku sudah tidak lagi bisa mendapat dan menyerap ilmu. Itu setan kita sendiri yang berbicara. Setannya kita itulah yang berbicara beralasan demi alasan. Beralasan demi alasan agar kita sama-sama setannya kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mudah-mudahan dengan hikmah bulan Maulid ini terbukalah pemikirannya kita, datangkanlah ke masjidnya kita ini. Masjidnya sudah megah, masjidnya sudah mewah, yang sudah penuh dengan AC-nya dan lain sebagainya. Kalau belum ada pengajian, undang ustadznya, undang kiainya, undang ulamanya, undang habaibnya untuk mengajarkan ilmu Allah di dalam rumah Allah. Karena zaman sekarang maaf masjid tidak ada fungsinya seperti masjid di zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah cuma hanya beberapa meter masjidnya, cuma hanya garis saja. Deknya, atapnya langit Allah, lantainya bumi Allah. Namun di situ penuh dengan keimanan, penuh dengan ketakwaan, dan setiap apapun permasalahan masyarakat yang mengatasnamakan beragama Islam diselesaikan di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Masjid cuma hanya untuk saat ini salat 5 waktu, tangtung balik. Sekalipun di dalam masjid sama-sama sholat, kalau ada musuh sholat sebelah kanan, dia sholat sebelah kiri. Kalau seandainya imamnya adalah musuhnya, masuk masjid, gak jadi masuk masjid. Kalau jadi pengurus, selesai jadi pengurus, ganti pengurus baru, dia sudah kumpul-kumpul, gak bisa lagi ke masjid. Sudah musuhi masjid. Ini yang terjadi. Oleh karena masjid bukanlah lagi tempat yang sesungguhnya yang dibuat oleh Nabi Muhammad. Bagaimana umat mau betah ke masjid kalau seandainya pengurus masjid, maaf, pengurus masjid nggak bisa menyelesaikan problem-problem masyarakat. Ada duit masjid, bikin es krim di situ, bikin warung di situ. Dari kas masjid, nanti anak-anak minum di situ, bapak-bapak tukang ojek, tukang online dan lain sebagainya nongkrong di masjid ini. Awalnya cuma minum, awalnya cuma hanya nongkrong, akhirnya dia lama-lama di depan masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam, dia akan salat dan beriman kepada Allah. Dan masjidnya pasti akan penuh. Kalau sudah masjidnya penuh, todongin lagi umat-umat yang salat itu. Kalau kamu betul-betul beriman, keluarkan duitmu untuk apa? Untuk umat Nabi Muhammad. Ini tidak, karena itu jelas tuh. Pasti setiap cerita tentang sholat, cerita tentang Allah, gak lepas dari sedekah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum. Kalau dia beriman kepada Allah, dia pasti akan mengerjakan sholat. Setelah selesai sholat, dia sedekah. Aqimis shalah wa atuz. Pasti setiap ada sholat, pasti ada sedekah. Harusnya orang Islam gak ada lagi yang miskin. Orang Islam gak ada yang miskin. Kenapa? Setiap selesai sholat dia sedekah. Setiap selesai sholat dia sedekah. Kalau kita orang Islam yakin kepada Allah, pasti dia akan sholat dan sedekah. Enggak mungkin orang Islam yang mengatakan Islam ketika ada sensus penduduk siapa yang susah, siapa yang miskin dan lain sebagainya akan dapat bantuan BLT. Yang kaya catat saya miskin, yang miskin catat juga saya miskin. Jadi yang kayanya siapa ini? Kalau yang kaya yang miskin, apalagi yang miskin? Yang kayanya daftar diri untuk dapat apa? Bansos. Yang kayanya masuk daftar diri jadi apa? Penerima BL. Innalillahi.
Jadi siapa yang kaya kalau kayak gini? Yang kaya aja minta bantuan, yang kaya aja masih terima BLT ditawari. Mau, semua mau. Maka dengan ayat demikian ketika 3 tahun mendatang dia dikasih cobaan sama Allah miskin, salah dia sendiri. Kenapa? Dia berdoa untuk jadi miskin. Ada yang dapat yang tidak? Banyak orang BLT. Ini lagi ibu di hobi. Kalau nonton ini selalu pasti cinta BLT. Kalau seandainya ibu besok menerima BLT, maka coblos nomor 3. Kalau enggak mau coblos, coret dari penduduk BLT. Ibu besok dikasih lagi tunjangan apa, kerudung dan mukna. Berapa? Untuk coblos nomor 9. Kalau seandainya ibu nggak coblos, mukna nggak dapat, kerudung nggak dapat. Alamak, imannya cuma hanya kerudung, berubah akidahnya, berubah keimanan cuma hanya kerudung dan mukna, imannya rontok dan gugur. Na'udzubillah subhanahu. Oleh karenanya jadilah manusia yang beriman sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan adanya kita beriman dan berkiblat kepada Nabi Muhammad, itulah jalan keselamatan. Tidak ada nabi yang mendoakan umatnya seperti doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Nabi ini sangat beruntung. Apa beruntungnya? Setiap seminggu sekali catatan amal perbuatan kita disetor kepada Allah, dilaporkan kepada Allah. Ketika sebelum dilaporkan amal perbuatan tersebut kepada Allah, ini malaikat sodorkan dulu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad koreksi, Nabi Muhammad baca satu persatu nama umat Nabi Muhammad, dikoreksi amalnya Nabi Muhammad. Apabila didapat dari amal perbuatan umat Nabi Muhammad baik, Nabi Muhammad bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila amal perbuatan umat Nabi Muhammad itu jelek, Nabi Muhammad minta ampun kepada Allah dan beristighfar untuk umatnya agar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kita yang punya orang tua setiap hari, seminggu sekali kita koreksi anaknya kita. Ini anak mulai nakal ini anak mulai gak sholat ini anak mulai gak ngaji ini. Kalau kita itu paling takut kalau seandainya anaknya kita itu di sekolah umum, maaf di sekolah umum gak bayar SPP, gak bayar SPP, kami gak boleh masuk sekolah. SPP balik. Nah ketika balik anaknya bilang, mak kami gak bayar SPP. Maknya sama bapaknya utang panting, cari uang untuk apa? Cuman sekedar bayar SPP anak sekolah. Kalau seandainya kita merasa bahwasanya itu di dalam dunia pendidikan, kita tahu berarti kalau bapak dan emaknya gak bisa bayar yang namanya SPP, anaknya gak mampu. Bukannya dibalikkan, malah diizinkan kalau bisa tinggallah nak di sekolah ini, nggak usah balik. Karena emak bapakmu nggak sanggup untuk membiayaimu, jadi nggak usah balik. Kalau balik nyusahin orang tuh, lunak di sini di sekolah. Jangan balik, biarlah sekolah yang menanggung makan minummu. Cuma satu suruh anaknya tunai. Nah ini kita ada dapat di pondok pesantren. Ketika santri nggak mampu orang banyak bayar, itu santri nggak usah balik, tunaklah di pondok dan belajarlah ilmu agama. Nah orang tua zaman sekarang takut kalau seandainya anaknya nggak sekolah umum, nggak dapat ijazah. Nanti kalau nggak dapat ijazah nggak bisa kerja. Jadi keimanannya itu hanya di ijazah. Saya alhamdulillah sekolah sudah selesai sampai S2 dan S2-nya saya masih di dalam lemari abahnya saya. Saya
sampai saat ini, detik ini belum pernah gunakan itu ijazah untuk melamar kerja. Kesana kesini belum pernah itu ijazah saya promosikan untuk mendapatkan kerja. Alhamdulillah sampai saat ini saya belum pernah kerja. Sampai detik ini saya belum pernah kerja, belum pernah yang namanya tetes keringatnya saya jatuh untuk mencari pekerjaan, belum pernah sampai saat ini dan detik ini. Dan alhamdulillah saya sekolah sudah sampai S2, masih itu ijazah sertifikat saya di lemari bapaknya saya. Mau jadi apa? Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang namanya itu ijazah bukanlah sebagai untuk mencari kerja. Itu ijazah bukti bahwasanya kita pernah sekolah. Kalau ente pernah sekolah, maka gunakanlah ilmu tersebut untuk apa? Untuk engkau mencari ridhonya Allah, bukan mencari kerja. Kalau seandainya kita sekolah untuk mencari kerja, akhirnya dia uang yang berbunga-bunga jadi hantu. Jadi hantu yang nyata. Ambil duit orang, ambil duit orang, ambil itu orang dan sebagainya. Akhirnya baru karena niatnya sekolah untuk dapat ijazah, bukan dapat ilmu, dapat ijazah. Itu ambil ijazah sehingga setelah selesai sekolah jadi hantu. Berapa banyak yang lulusan sekolah jadi apa? Bisa dapat pekerjaan? Ada yang S1, S2, S3, S3, S3. Enggak juga di Indonesia tidak ada pekerjaan. S1-nya kerjanya bangunan, S2-nya kerjanya tukang sapu jalanan. Enggak ada yang bisa menghidupkan kita kecuali Allah Subhanahu. Oleh karena jangan pernah kita sekolah untuk mendapatkan kita sekolah untuk apa? Menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk saya sendiri khususnya dan kepada kaum muslimin wal muslimat umumnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu hati dan kesadaran kita sehingga kita tidak pernah berharap dari manusia, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah merahmati dan meridai kita sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal. Ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.